Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati dari Wakil dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, kemudian Panglima Armada, Pangdam, Kapolda, yang Wakil Kapolda, dan juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Papua Barat, para bupati, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, tokoh adat, tokoh agama, raja-raja, dan perwakilan masyarakat lainnya, hadirin tamu undangan yang saya hormati. Pertama, saya terima kasih atas sambutan yang meriah. Kemarin di jalan saya disambut oleh masyarakat dari ujung ke ujung. Terima kasih, dan hari ini saya diberi cenderamata yang sangat berharga untuk menjadi kenangan buat saya dan ikatan batin dengan masyarakat. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah dan penghargaan, karena di wilayah ini dulu telah mengambil peran dalam rangka perjuangan Dwi Korah. Dan saya kira pemerintah akan memberikan. Tadi apa yang sudah disampaikan, kami mendengar dan kami mencatat bahwa sebenarnya pemerintah memiliki keinginan besar untuk mempercepat. Oleh karena itu, pertama itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 21 itu ingin mempercepat pembangunan di tanah Papua. Yang pertama dengan membagi wilayah dengan adanya daerah otonomi baru. Di Papua tambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi. Padahal untuk pemekaran itu untuk seluruh Indonesia itu masih moratorium sampai hari ini. Dan banyak sekali dari berbagai daerah meminta untuk adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan saya kira itu. Itu melalui DPR. Tapi saya selaku ketua pemekaran daerah otonomi baru bersama dengan jajaran pemerintah masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini kita masih moratorium, kecuali untuk Papua. Jadi Papua ini dikecualikan. Karena itu Papua dapat dimekarkan sampai dengan 3 di Provinsi Papua dan 1 di Papua Barat. Ini sudah luar biasa. Oleh karena itu usulan tadi yang disampaikan akan menjadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami. Dan juga dibentuknya Badan Percepatan Pembangunan di Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden dan anggotanya itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan wakil dari sementara ini 2 provinsi yang nantinya akan ditambah dengan provinsi-provinsi baru.
untuk mendorong supaya ada percepatan pembangunan di Papua, baik di Papua yang terdiri dari 4 provinsi maupun di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang sudah disahkan, termasuk di berbagai kabupaten. Seperti tadi masalah infrastruktur, masalah berbagai hal. Memang kita ingin mendorong untuk memberikan fasilitas-fasilitas untuk menumbuhkan semangat bagi daerah-daerah untuk membangun, supaya ada inisiatif-inisiatif daerah, terutama untuk daerah Papua ini potensi-potensi seperti wisatanya bisa dikembangkan. Saya lihat memang pantainya indah, di Kaimana juga indah. Pasti saya kira, saya kalau kemarin saya di Dubai bersama beberapa pihak di Dubai, saya bilang memang Indonesia itu semuanya itu destinasi wisata. Nah, hanya beberapa destinasi yang mendapatkan prioritas saja, tapi seluruhnya sebenarnya destinasi wisata. Saya bilang Indonesia itu seperti sepotong sorga yang dipindahkan di bumi. Seluruhnya indah. Dan saya Kaimana juga indah, saya yakin Fak-Fak juga indah, Teluk juga indah, walaupun saya belum ke sana. Tapi saya nanti insya Allah akan kita kunjungi ke sana. Karena itu pemekaran ini itu kita sebutnya sebagai game changer. Jadi kunci untuk bisa memenangkan pelaksanaan pembangunan itu, suksesnya pembangunan itu, karena melalui pembagian daerah-daerah baru itu bisa terlayani dengan baik. Jadi ada timbal balik, kita bisa memberikan kepada masyarakat dan nanti masyarakat juga kemudian pemerintah daerah menggerakkan masyarakat, terutama pendidikan vokasi, ya, agar keterampilan masyarakat itu juga pelayanan kesehatan dan sebagainya. Karena itu saya berharap bahwa dari masing-masing daerah supaya membuat rencana-rencana aksinya yang untuk disampaikan kepada Badan Percepatan Pembangunan yang sekretariatnya sudah saya resmikan dan ada di Papua Dok, ada juga di rencananya di Papua Barat. Ya. Karena kita terutama yang kita sebut dengan quick win, artinya pembangunan yang cepat itu mana? Di samping ada yang pembangunan yang normal, tapi ada yang kita sebut quick win, program-program quick win, yaitu program yang cepat, yang ingin kita cepat sebagai kunci di dalam rangka membangun pembangunan di daerah. Dan kita memang sekarang sudah punya rencana induk percepatan pembangunan di Papua, RIPPP. RIPPP itu sebenarnya sudah mencakup atau memuat pikiran-pikiran yang ada di pusat, di provinsi, dan masing-masing provinsi sudah menyampaikan. Nah, kabupaten juga sudah menyampaikan, dan juga usulan-usulan masyarakat. Sebenarnya sudah ada di dalam RIPPP itu, Rencana Induk 2014
2021. Untuk 2022-2023 ini saya minta nanti ada usulan-usulan atau saran-saran yang mungkin bisa melengkapi rencana induk yang sudah kita buat itu. Akan kita sesuaikan kembali dengan keinginan-keinginan di daerah dan memang prioritas di daerah. Yang paling penting kita adalah satu tujuan dan satu keinginan. Masalah adat juga bagian daripada rencana pembangunan kita. Di Papua ada 7 adat, 7 wilayah, dan di sini disebut sebagai adat Bomberei. Ya. Yang tadi saya sudah mendengarkan masuk di dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Tantular, dan ini masyarakat di wilayah adat Bomberei juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam perebutan Irian Barat, dan Kaimana juga menjadi saksi sejarah tempat pendaratan berbagai pasukan operasi Trikora, bukan Dwikora, Trikora di tahun 1962. Nah, kami catat, Pak Bupati, Indonesia tidak melupakan. Saya mengucapkan terima kasih atas pengorbanan para raja, para tokoh masyarakat, dan semua yang menjaga keutuhan NKRI. Saya juga mengucapkan terima kasih atas laporan perkembangan daerah dan saran-saran yang disampaikan kepada Badan Pengarah Percepatan Papua, dan badan ini kita perkuat sinkronisasinya antara pusat dan daerah, dan itu akan terus dilakukan monitoring ya untuk lebih mempercepat. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Saya instruksikan pada para menteri terkait untuk segera membahas berbagai isu dan agenda, terutama kepada Menteri Dalam Negeri yang menjadi perhatian di wilayah Bomberei Raya, dan menuangkannya ke dalam langkah-langkah yang konkret. Langkah-langkah konkret tersebut dimasukkan dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2023-2024. Sudah pemerintah melihat pentingnya pendekatan kultural untuk Papua, bukan hanya struktural, bukan hanya segi pemerintahan, tapi juga dari adat. Kita telah masukkan 7 wilayah adat di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan Inpres nomor 9 tahun 2020 itu tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Saya memahami bahwa daerah ini adalah daerah pertuanan adat. Karena itu saya tadi dengar para raja, para yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, memegang teguh adat dan istiadat, serta toleran terhadap kemajemukan. Dalam konteks ikatan wilayah adat ini saya minta untuk dirumuskan desain pembangunan wilayah Bomberei terpadu. Nah, ini sebelum jadi provinsi, ya kita tidak tahu kapan jadi provinsi. Jadi supaya desain pembangunan wilayah Bomberei terpadu ini supaya dirumuskan. Ya. Dan diperkuat pola kerjasamanya antara daerah di Bomberei Raya, baik kerjasama pariwisata, sentra perikanan, sentra peternakan di Jazirah Bomberei, maupun sentra perkebunan pala
di Kaimana dan Fakfak. Ini ya. Nanti dan secara khusus fokus ke pengembangan pala ini sebagai bagian dari revitalisasi jalur rempah Indonesia. Saya ingin jalur rempah ini dibangun kembali. Dan kita ingat bahwa dulu orang-orang dari Eropa, Belanda, Portugis, Inggris datang ke sini, terutama ke wilayah timur untuk mencari rempah. Nah, kita ingin coba ini kita hadirkan kembali, dan saya minta untuk memanfaatkan peluang kehadiran sentra industri gas di wilayah Bombray itu dimanfaatkan. Jadikan sentra industri gas Teluk Bintuni Fakfak untuk kebaikan bersama lintas wilayah di Papua Barat. Kita ingin sentra ekonomi yang membawa kebaikan bersama untuk masyarakat lokal. Akhirnya mari kita kembali meluruskan niat membawa negeri ini pada cita-cita yang bersama. It tak esu, ya betul. It rarum esu, betul itu ya. Ya. Satu hati, satu tujuan. It fetak esu, it rarum esu. Saya kira itu kita satukan bersama. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan perlindungannya, memberi keberkahan, memberikan keridhaannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.